Saudara, ada kisah menarik dalam Zen yang menggunakan waktu yang amat sangat singkat untuk mencerahkan orang, sehingga orang itu langsung berlutut minta diangkat menjadi murid itu. Siapa orang itu? Dia adalah seorang pemburu yang kerjanya memanah kijang untuk akhirnya dijual dagingnya sebagai mata pencarian dan untuk menghidupi keluarganya sendiri. Satu hari dia memanah seekor kijang dan tidak telak seperti biasanya langsung jatuh roboh, tapi meleset sehingga kijang itu sempat lari itu. Nah, dia kejar terus dan di tengah jalan dia ketemu seorang guru itu, Zen Master. Lalu bertanya, "Pak, apakah kamu melihat kijang yang kena panah, yang saya panah?" Si guru itu mengatakan dan menjawab langsung, berapa hari yang bisa setiap kali berapa kijang yang bisa kamu tangkap dengan jam panah dengan sepak panahmu itu. Satu panahmu itu bisa menghasilkan berapa kijang itu. Ya, satu panah ya satu kijang. Lalu gurunya bilang, kalau saya bisa memanah satu pemburu dengan satu panah itu. Nah, si pemburu ini bingung kan? Guru, lalu tadi satu panah kan itu kan manusia toh, manusia pemburu itu kan manusia, kijang juga binatang liar toh. Lalu apa bedanya dengan binatang liar dengan manusia liar seperti kamu yang kerjanya membunuh binatang itu? Si pemburu itu langsung dan berlutut minta diangkat menjadi murid itu. Nah, cerita ini menarik karena kalau you lihat bagaimana era informasi ini sudah berkembang, ngobrol-ngobrol kemana-mana. Dia membanjirin kita punya media massa dengan caci maki, yang idenya adalah masing-masing itu mau menunjukkan supremasi dirinya. Saya lebih kuat, saya lebih kaya, saya lebih hebat. Yuk, di bawah saya tekan. Semua yang besar itu harus, tidak boleh orang lebih besar dari saya, sehingga kalau saya bertemu dengan semua orang itu bagaimana saya bisa mengecilkan dia itu. Nah, dengan cara
modusnya merebut kekuasaan dan akhirnya dengan kekuasaan itu dia menekan rakyatnya. Nah, apa yang terjadi? Oke, diadakan pemilihan umum dengan apa? Dengan segala macam genderang yang dipukul sebagai negara demokrasi, diramaikan dengan orkes pesta demokrasi. Tapi apa yang terjadi? Setelah selesai, yang menang merasa hebat, yang kalah juga merasa dicurangin itu. Karena itu lalu debat bertele-tele dan tidak pernah ada akhir, sampai itu tidak berakhir, tidak pernah sampai pada solusi. Malahan masalahnya dikembangkan sampai menjadi bagaimana pemilu 5 tahun ke depan itu, 10 tahun ke depan, sampai dinasti siapa yang nanti akan menguasai apa kehidupan ini toh? Lalu untuk apa yang ngadain begitu apa ikutan jebakan Batman daripada satu konsep yang disebut demokrasi. Kenapa you tidak menggunakan metode pencerahan seperti saat apa Shaolin Temple itu memilih apa penerus yang ke-6, yaitu Huideng itu. Masing-masing disuruh membuat syair di tembok yang bisa dinilai oleh semua orang. Ya. Langsung, tidak ada rahasia-rahasiaan, dan semua orang bisa ngikut. Nah, nanti semua orang bisa menilai dan nanti diserahkan pada sang guru untuk memilih siapa pemenangnya kan. Jadi menurut saya yang mempelajari kearifan kuno di zaman modern ini, cara-cara kuno ini masih lebih efektif dan efisien dari gedobrakan seperti yang terjadi di zaman modern ini. Ya. Kita akhirin dulu perjumpaan kita saat ini supaya saya bisa meyakinkan Anda bahwa hanya dalam waktu lama sampai 10 menit malah kita bisa menyampaikan satu message yang berguna untuk memajukan peradaban. Sampai jumpa lagi.